Kau janji pada akan berhenti berjuang. Tapi kau beruntung. Bagian bawah tubuhmu sangat cantik. Sempurna untuk membuat artefak teratai daging. Artefak teratai daging ditempa dari wanita hidup. Tahap pertama disebut peneguhan wajra. 108 pria harus menyalurkan energi Siang dan malam tanpa henti ke tubuhnya. Tahap kedua Disebut pemurnian kejahatan. Rendam dia di akuarium. Digigit 36 serangga beracun berbeda. Lalu direndam 72 sari head untuk pemurnian. Terakhir, bagian yang hampir kering dipisahkan dengan ritual, melambangkan wewenang tertinggi penguasa. Nyonya Yun. Mirip sekali. Kenapa dia mirip wanita itu? Di mana ini? Selamat datang di Gunung Tea. Sayangku yang manis. Apa yang kau lakukan? Ini ilegal. Kejahatan? Keluarga sendiri mengirimmu sebagai hadiah. Apa maksudmu? Aku tak mengerti maksudmu. Tak apa, ambil waktumu untuk mengingat semuanya. Mengapa kau di sini? Kau Saka. Ganti latarnya. Ya. Terima kasih sudah mau menikah denganku. Aku sudah siapkan hadiah untukmu juga. Hadiah? Hadiah apa? Kenapa? 30 juta utang judi. Jika aku tidak menjual, bagaimana aku bisa melunasinya? Setelah kau hilang, uang di rekeningmu, semua jadi milikku. Kau tak pernah beri aku uang. Hentikan judiku. Kau yang memaksaku. Mengapa? Tuan-tuan, terima kasih atas bantuannya. Kau janji pada akan berhenti berjuang. Janji, kau percaya janji penjudi? Oh iya, pernikahan kita, juga penipuan. Haha, Dadah. Tak mungkin. Sepertinya, kau sudah ingat sekarang. Bagaimana dia bisa mengkhianatiku? Kenaifanmu menggelikan. Tapi kau beruntung. Bagian bawah tubuhmu sangat cantik. Sempurna untuk membuat artefak teratai daging. Bekerja sama dengan kami. Mungkin kau bisa selamat. Lepaskan aku. Berapa uang yang kau mau? Aku akan beri apapun. Tunggu. Ini melanggar hukum. Di sini, Tuan Muda adalah hukum. Bawa dia pergi dan bersihkan dia. Tuan Muda. Tuan Muda, sudah saya bawa Tuan Rumah untuk inspeksi Anda. Peringatan yang sama, jangan buat saya mengulang. Tidak, saya harus tetap tenang. Saya harus cari jalan keluar. Jangan sentuh saya. Saya bisa buka baju sendiri. Dia sudah diverifikasi? Melapor ke Tuan Muda, terkonfirmasi setelah inspeksi, kualitas premium. bawa dia pergi. Tuan Muda, selamatkan saya dari Nazib. Menjadi artefak teratai daging. Saya akan mengabdi setia. Perintahkan apa saja. Keluarga saya kaya. Sebutkan harganya. Tuan Muda, jangan dengarkan ucapannya. Mohon tetap tenang. Dia baru di sini dan belum tahu peraturan. Saya sendiri yang akan menghukumnya dengan tepat. Jika dia melawan, beri makan ke anjing. Dasar gegabah, kau ingin kubunuh? Tempat ini neraka. Di sini hidup atau mati tak pasti. Tapi nyawaku masih berharga sekarang.
Karena aku inang sempurna. Jika aku mati, kau tak bisa mempertanggungjawabkan pada Tuan Muda. Banyak orang mati di sini setiap harinya. Tak ada yang peduli. Tolong aku. Jadikan aku wanita Tuan Muda. Jadi wanita tuan muda? Kau tahu, apa yang paling ia benci? Wanita pendatang seperti ia benci. Kalian semua tak bisa dipercaya. Ibunya meninggalkan mereka setelah melahirkan adik perempuannya. Karena itu ia bertapa menyepi. Memutus semua nafsu dunia. Berhenti berhayal. Kukatakan lagi. Aku akan jadi wanita Tuan Muda. Nyonya Yun, tolong aku. Bantu aku kabur. Kumohon, hanya kau yang bisa kupercaya di sini. Mungkin ada jalan. Kau lebih berharga dari wanita itu. Jika pantang alkohol dilanggar, kenapa tak langgar pantang bercinta? Aku perlu momentum tepat. Ini racun cinta. Oleskan ini, lalu cium, Tuan Muda. Dan minum ramuan ini. Pastikan, ciuman bibir ke bibir. Setelah ciuman, apakah ia membunuhmu? Di luar kendaliku. Tuan Muda. Ini lagu farewell my concubine. Sungguh penakluk hebat. Biarkan aku jadi selir Anda. Apa kau mencoba merayuku? Siapa kira dirimu ini? Tuan Muda. Biarkan aku menjadi wanita. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Apa katamu? Takkan tinggalkan aku? Tuan Muda. Jika berani ulangi itu, akan kubunuh kau sekarang. Pergi sana. Kesini, sekarang. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku, nikmati minumannya semua. Lepaskan. Kau bilang ingin jadi wanitaku dan menemaniku selamanya. Benar begitu? Tuan Muda. Tuan, melakukan ini bisa membuat komandan murka. Jika artifak teratai daging tidak sampai Tongkang dalam seminggu, dia akan member kita. Ini yang kau khawatirkan? Perci. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jika kau tak mau menjadi artifak, bantu aku membunuh seseorang. Membena? Aku belum pernah membunuh. Artifact Teratai Daging adalah permintaan kepala Gunung Tai Tongkang untuk ritual. Dia bejat. Dalam seminggu, kita akan bertemu diam-diam. Saat itulah kau harus menghabisinya. Ini akan menyelesaikan semuanya. Bagaimana jika gagal? Bukan urusanku. Ini untuk apa? Tuan Muda bilang, kamu kurang berisi. Rendam tubuh dengan ramuan ini, untuk memikat kepala To. Aku menolak. Jika ingin tetap hidup,
Patuhi Perintah. Yang Tuan Muda inginkan sebenarnya bukan Atifah itu, melainkan hal lain. Pria tak suka wanita yang sok pintar. Membengkang, kau akan mati terlupakan. Tak ada yang peduli. Aku bisa membantumu atau membunuhmu. Nyonya Yun, aku salah. Lakukan tugasmu. Jangan banyak tanya. Nyonya Yun. Nyonya Yun. Itu dia datang. Tuan Muda. Tuan Muda. Izinkan aku menjadi milikmu. Takkan pernah kutinggalkan. Jangan tinggalkan aku. Tunggu di sini. Hampir berhasil. Tolong, ada yang bisa bantu. Siapa kamu? Orang ini siapa? Peluru tembus atrium kanan. Sebabkan henti jantung. Perkiraan kehilangan darah. Organ vital tidak tertembak. Tapi jika peluru tidak dikeluarkan, risiko mengancam nyawa. Kau t'as eu siapa dia? Aku seorang dokter. Siapapun dia, aku akan menyelamatkannya. Dia adalah komandan, pemimpin organisasi Didera ini. Kau menyelamatkan nyawaku. Aku baru saja diperdagangkan ke sini. Xiao Yao. Yao. Kau dokter? Ikut ke kamarku. Bon, tu qu'est l'arcan pelurunia. Mulai sekarang, kau bagian dari kami. Tapi Tuan Muda, suruhku tunggu di kamar. Tuan Muda. Ikut aku. Soal Luwei, aku yang akan jelaskan. Luwei? Ayo pergi. Jika komandan tak bisa diselamatkan, Kami akan cincang kau jadi daging. Untuk persembahan pemakaman. Minger, kau menghalangi cahaya. Komandan, kau sudah sadar. Kakak, kau sudah bangun. Luwei ada di sini. Aku baik-baik saja. Penyerang sudah ditangkap. Ada 48 orang. Sudah ditangkap semua. Yao yang menyelamatkanku. Dia sekarang wanita saya. Kakak, fokuslah sembuh. Keamanan jadi tanggung jawabku. Yao tetap bersamaku. Tuan Muda, kau janji, jika kami ungkap dalangnya, kau bebaskan kami. Adalah Tongkang, dia yang memerintahkan. Aku tahu rahasianya, kami juga tahu. Dia sekarang wanita saya. Biarkan aku menjadi wanita. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Tuan Muda, komandan bilang biarkan mereka hidup.
Lama tak lihat, Tuan Muda marah seperti ini. Kau tidak menginap di Camarluet. Quand? Mana mungkin? Aku cuma lewat tadi malam. Québétulan? Kamu terlihat pucat. Pergilah istirahat. Aku butuh kamu di sini. Aku akan memanggilmu. Ya, Komandan. Yao. Dengar baik-baik. Aku tak peduli siapa dirimu dulu. Mulai sekarang, kau milikku. Tak ada yang boleh menyentuhmu selain aku. Kalau ada yang menyentuhmu, aku akan membunuhnya. Ya, Komandan. Dimengerti. Kau janji akan tinggal bersamaku. Kenapa memprovokasi komandan? Ada yang datang. Yao. Apa kau baru bien? Atau ada yang masuk? Maafkan saya, Panglima. Saya kelelahan dan tertidur. Bangan. Apa yang kau lakukan? Panglima. Apa maksud semua ini? Tak ada yang masuk ke sini. Saudaraku menguasai semalam. Aku mengadakan pesta kemenangan. Un tuc Mangormatinia hari ini. Kau milikku. Aku akan pastikan kau berpakaian dengan sempurna. Kau akan menemani. Panglima. Tidak. Tidak. Hentikan. Panglima. Bukannya kita akan ke pesta kemenangan? Mengapa bawa saya ke sini? Yao. Menurutmu, Camille Kejam. kepala tongkang dari Gunung Tai mengincar tambang emas. Jika aku tak bisa menyediakan artefak bunga teratai berkualitas tinggi, dia akan menghancurkan kita. Di dunia ini, yang lemah adalah mangsa yang kuat. Untuk bertahan, kita harus kejam pada mereka. Tapi Pankiana. Panglima, kami temukan orang yang kau cari. Cepat sekali. Bagus. Yao. Jadilah wanitaku. Aku akan balas dendam untukmu. Tapi lu ou tak pantada pa papin. Komandan, Tuan Muda sudah datang. Bawakan dia minuman. Saudara. Kau tahu aku sedang menyepi, menjauhi nafsu duniawi. Apa kau tak menghormatiku? Kau menganggapku terlalu tinggi. Berarti. Kedudukanku belum cukup tinggi. Yao. Kalian semua berpendidikan, orang berbudaya. Bujuklah dia untukku. Kameralah. Nah, begitu dong.
Larangan alcool mu sudakolanggar. Kenapa sumpah selibat tidak kau langgar? Ambilkan hadiah. Untuk Tuan Muda. Perempuan. Sama saja dalam gelap. Tapi Yau beda. Yao miliku. Jika beranikiana. Kau tahu akibatnya. Komandan, saya bersulang untuk Anda. Bagus. Kakak. Santai saja di sini. Aku kebanyakan minum. Aku duluan pergi. Baiklah, silakan pergi. Gadis ini masih cukup muda. Jangan berlebihan. Yao. Saat lukaku sembuh, kita bisa bersama. Kau harus tetap suci untukku. Atoko akan kubua. Menjadi artefak teratai daging. Keluarkan daging teratainya, lalu bunuh kalian berdua. Kau dengar aku? Jangan khawatir, Komandan. Aku takkan mengkhianatimu. Dia takkan benar-benar melakukan itu pada gadis itu kan? Lalu bagaimana denganku? Ada apa denganku? Dia bersama siapa? Bukan urusanku. Aku hanya perlu dia kabur dari sini. Yao, nasibku sudah tamat. Saat ini, yang kuingin hanyalah mencintai. Tak ada lagi yang penting. Bukankah kau selalu bilang, ingin jadi wanita milikku? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Komandan berkata, siapapun yang berani menyentuhku, akan dibunuhnya. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku tak bisa lihat kalian sesaudara, saling bermusuhan. Jadi kau memilih mengkhianatiku, dan memihak padanya? Tidak mungkin. Tapi semua di sini bekerja untuk komandan. Aku tak bisa menolaknya. Dan aku takut dia akan menyakiti Tuan Muda. Bawa aku pergi dari sini. Ayo kita ke kota Dali bersama. Aku ingin jadi wanita milik. Aku bersumpah. Tak akan kutinggalkanmu seumur hidup. Jangan sampai kau berbohong pada Ceketidak. Kau akan mati dengan mengenaskan. Sudah berani melawan. Ya, kira aku takkan benar-benar membunuhmu? Kakak. Bertahun-tahun Tongkang memakai tangan kami untuk celakai banyak gadis. Bahkan jika kita tak bunuh dia akan bunuh kita juga. Jika dengan satu wanita bisa selesaikan masalah ini. Tapi wanita itu bukan Yao. Yao miliku. Aku takkan biarkan dia keluar dari sini. Sedikit pun tak boleh. Tenang saja. Aku akan pastikan dia kembali hidup. Jika ada yang berani bawa dia pergi, Akan kukubur mereka bersama. Tiga hari kemudian, pertemuan dengan Tongkang. Kelang Sanggen Sukukira. Kakak, keputusanmu ini. Luwe. Senjata yang cantik. Kakang, apa kau berencana memberikannya pada? ambil saja jika kau suka. Terima kasih, Kakang. Yao. Aku akan bawa dia. Lepaskan dia. Komandan, orangnya sudah datang. Bawa dia masuk. Yao. Dangan Suzapeya. Kutemukan seseorang dari masa lalu. Mari kita temui bersama. Kau. Kenapa kau di sini? Yao, tolong aku. Kamu pasti kenal orang ini. Sudah kukatakan. Hanya aku bisa membantumu balas dendam. Izinkan saya perkenalkan. Pria ini adalah Suami Yao. Xiao Yao,
Aku tak ingin mati. Jika kau setuju dengan syarat komandan, Mereka akan melepasanku. Kau tak mencintaiku. turut saja, setujui permintaan komandan. Liu Wei. Xiao Yao pernah menikah. Wanita seperti dia. Kau tak mungkin masih menginginkannya? Tuan Muda, itu tidak benar. Tuan muda, Sudah kuajar. perempuan hina ini pelajaran. Dia bukan seperti, Gadis polos yang kau bayangkan. dia hanya penyihir lisik. Untuk menikahiku. Dia lakukan segala cara. Dia membiusku dan naik ke ranjangku. Dia bukan, Gadis perawan polos. Dia sudah membohongimu. Tidak. Dia yang berbohong. Aku tak ada hubungan dengannya. Tuan Muda, Akulah pria pertamanya. Sudah lama kuatur semuanya. Dia suka menggoda pria. Dia perempuan penggoda. Adik, Kodongar Semuanya. Tak perlu. Membuang tenagamu untuk wanita ini. komandan, Aku benar-benar tidak bersalah. Sudah kujelaskan semuanya. Mau kau bunuh dia? kau tangkap dia. Itu urusan kalian. Sangga? Ya, aku tahu apapun yang kukatakan, kau takkan percaya. Tapi kami berdua sungguh. Tak terjadi apa-apa. Bunu atau bebaskan aku, terserah. Xiao Yao, Kalau bukan karena kau, aku takkan tertangkap. jika aku mati, kau akan kubawa mati. Dasar penyihir. Liu Wei. Ada hal yang tak bisa dipaksakan. Seperti pistol ini. Ini bukan untukmu. Lihat? Pistol ini. Jadi sangat penurut. Liu Wei. Kau mau melawanku untuk wanita ini? Saudaraku. Jangan lupa, dia senjata rahasia kita, Melawan Tong Kong. Maukah kau hancurkan suku kita untuk wanita seperti dia? Kau mengancamku? Tuan Muda, Sejak awal, kau sengaja memensingku. Apa niatmu sebenarnya? aku tidak. Kau terus membohongiku selama ini. Aku ditipu untuk datang ke gunung. Kau tahu semuanya. Aku mengaku. Awalnya aku benar-benar ingin kabur. Mendekatimu hanya tentang bertahan hidup. TAPI. Setiap kali aku paling membutuhkanmu saat aku ketakutan. Aku sadar kau. Tuan Muda. Mei Sukla. Tuan Muda. Kau sudah buktikan. Aku difitnah. Bukan begitu? Kau terus menipuku. Mustahil. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Tolong percayalah padaku. Karena kau sudah memutuskan, aku membohongi. Perkataanku tak ada arti, kau tetap tak akan percaya. Maksudku adalah, bagaimanapun kau memperlakukanku. Jika hanya ingin, kabar, tak perlu sampai, Miriamu. Cukup jadi, kekasih komandan. Pasti lebih efektif. Masuk akal juga. Karena aku jatuh cinta pada. Aku ingin bersama. Malam ini, markas komandan akan terbakar. Di belakang ruang meditasi ini ada terowongan. Lewati terowongan itu, ke arah timur. Menuju pabrik tua beberapa kilometer. Tunggu di sana, aku akan antarmu ke kota Dali. Kota Dali. Jangan khawatir. Aku kirim orang kepercayaanku
untuk menjagamu diam-diam. Saya Pak. Tuan muda, sudah waktunya. Ayo pergi. Pergi sekarang. Aku pasti akan lolos. Ruang komandan kebakaran. Cepat ke sana. Segera pergi. Minger, kau juga pergi. Yau. Terburu-buru, mau kemana? Komandan. Bukankah kau? Bukannya kau sudah tewas dalam kobaran api? Komandan, saya mohon pertembakan kembali. Menghabisi Nona Xiao akan membuat Tongkang murka. Kau tak akan selamat. Kau hanya budak Lu Wei. Berani bicara padaku? Beritahu Tuan Muda, kali ini aku langgar perjanjian kita. Siapa pria ini? Bagaimana kata rencana kaburku? Jangan-jangan Tuan Muda menipuku? Benar. Tuan Muda menipumu. Sudah kukatakan. Hanya aku yang bisa memberimu kesempatan. Lu Wei. Qu'est d'attend? Dia mengabdi 20 tahun padamu. Dia berselingkuh dengannya dan mencoba kabur malam tadi. Aku sudah pasang jebakan, membereskan pengkhianat untukmu. Bukankah seharusnya? Berterie Makazi? Ebio, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Ebio, tetap di sini, jangan tinggalkan aku. Wei, kau baik-baik? Saya Pak kau? Apa kau terluka? Ibumu pernah menyelamatkanku. Sebelum pergi, aku berjanji padanya, tak akan membiarkanmu celaka selama aku masih hidup. Yau mengkhianati dan mencoba kabur. Bukankah dia pantas mati? Mengapa kau bohong padaku? Komandan, kenapa aku di sini? Semua di sini adalah milikku. Kau kira menjadi wanita Lu Wei bisa luput dariku? Dengan kalian menembak Tuan Muda tidak pernah melesat. Lalu kenapa dia tidak membunuhku? Saat ini, aku butuh perlindungan komandan. Untuk mencari jalan keluar. Mana mungkin aku menjadi wanita Lu Wei? Aku hanya berusaha bertahan hidup. Tapi dari nada bicara, dia saudaramu sendiri. Tapi kau menghinanya. Anak haram dari selir. Berani menantangku? Aku penguasa di sini. Berkia n'a pas d'accu. Berarti kau mati. Komandan, kami menemukan jenazah Lu Wei. APA. Tuan Muda tewas? Lu Wei sudah mati. Kau kecewa? Untuk apa kecewa? Aku beruntung selamat dari pelurunya. Mange son camp. Aku suka wanita yang tahu posisinya. Mungkin. Kau mau menuruti malam ini? Komandan,
Lukaku belum sembuh. Tuan Muda, di mana kau menyelamatkanku? Komandan. Tuan Muda, di mana kau menyelamatkanku? Komandan. Komandan. Ada masalah. Bukankah sudah kularang masuk ke tempat ini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Qui lui a? Komandan. Tuan Muda masih hidup. Bocah itu menipu kita semua. Apa katamu? Serangan hendak gagal. Dia selamat. Copulent du Lu. Co. Ikut dengan Tuan Muda, kau selamat. Aku berjanji akan membawamu keluar. Sebelum itu terjadi, aku takkan mati. Satu hal lagi. Nenek Yun menipumu. Dia marah-marah. Mata-mata komandan. Sudah ku ketahui. Komandan paranoid. Dia takkan membiarkan mata-mata terbongkar berada di dekatnya. Jangan takut. Tidak ada bius di sini. Bersiap-siaplah. Bagaimana komandan bisa tahu rencana kabur kita? Mengapa dia engine kau mari? Kau khawatir padaku. Itu membuatku senang. Bisa kau jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Komandan mengirim pasukan, menyamar sekutu untuk menyergapku. Sudah lama kuduga, ada mata-mata di camp ini. Makanya aku tak pernah temui Tong Kang. Masih sakit? Ya. Maafkan aku. Aku tak punya pilihan. Aku tahu. Dengan bidikan setajam, bagaimana mungkin aku masih hidup? Kau tahu, saat kukira akan mati, hanya 2 orang yang terlintas. Saudariku, Mayue. Dan dirimu. Tuan Muda mengasingkan diri. 2 tahun berdoa untuk saudarinya. Dia bisa pergi dari sini. Tapi memilih kembali. Tahukah kau mengapa? Mengapa? Wanita mana panjang. Menginjakkan kaki di Gunung Tea. Takkan pergi hidup-hidup. Mayo. Di mana dia? Mengapa aku tak pernah lihat dia? Kau akan dapat kesempatan. Apa rencana selanjutnya? Ada strategi? Dia bersekongkol dengan Tong Kang bertahun-tahun. Kita hancur dari dalam. Banyak gadis diculik setiap harinya. Untuk mengakhiri ini, kita harus habisi Tong Kang. Lalu aku. Bisakah kau mencapai kota Dali? Jika kau percaya padaku, akan kubantu kau. Selamatkan mereka bersama. Jika kau sungguh-sungguh, mungkin ada jalan, TAPI. Tak ada yang selamat kabur. Kau harus mati dulu. Maksudmu apa? Harus mati dulu? Ambil ini. Malam ini, aku akan keluarkan kau. Pindah malam ini? APA, kau mulai melekat? Astaga, anjing Tuan Muda kabur. Pukul 7.30 malam ini, aku akan melepas anjingnya. Jika jengkel sesuatu, percayalah, jangan menoleh. Takkan ada yang menghentikan. Sekarang saatnya. Komandan memanggilmu untuk menghadap sekarang. Sekarang? Pergi. Yao. Coup d'attente. Jarak antara kita terlalu jauh.
Jika ku sergap dia lengah dan tembak kepalanya, peluangnya akan lebih baik. Tapi jika ku bunuh komandan, aku takkan selamat. Tuan muda bisa ikut terseret. Mengapa komandan memanggilku? Apa lagi yang ku mau darimu? Kau tahu alasannya. Suju. Dasar penyihir, beraninya kau menyerangku? Panjaga. Yao. Kau takkan lepas dari... Nasibmu sudah tamat. Terus lari, ke tepi jurang, dan lompat. Akan kusiapkan jaring di bawah untuk menangkapmu sebelumnya. Kau takkan mati. Tapi ingat, pancing adikku keluar, lalu loncat dari jurang di hadapannya. Xiao Yao. Mengapa, di detik-detik terakhirku, yang kulihat terhadap kau? Di mana jaringnya? Kau berbohong lagi. Jangan bicara. Tetap sadar dan fokus. Kita di mana? Ruang rahasia di kamar. Kamar kamu? Kau menyelamatkanku lagi, lalu apa gunanya aku melompat? Sendai Ryan. Aku tak bisa mengeluarkanmu. Lompatanmu bertujuan untuk menciptakan combustion palsu. Aku tak mengerti. Mengapa aku harus mati untuk kabur dari sini? Aku tak bisa membawamu keluar. Tapi saudaraku bisa. Komandan? Apa kau bercanda, Tuan Muda? Beberapa hari kemudian, Komandan Dan Tongkang. Pertemuan rahasia di kota Dali. Saat waktunya tiba, akan kusiapkan untukmu bergabung dengan konvo komandan. TAPI. Ingat, APA yang kau janjikan. Kau takkan meninggalkanku. Aku akan tepati janji. Terima kasih. Commandant. Orangnya sudah ditemukan. Bawa dia masuk. Setelah jatuh dari tebing tinggi, mayatnya, wajahnya hancur. Tapi dari aksesorisnya. Sepertinya wanita itu. Sudah waktunya. Ambil ini. Ambil identitasnya. Ikuti mobil komandan. Tuju Kota Dali. Sayap. Jangan kumatahu. Bawa ini bersamamu. Untuk king darat. Bagaimana jika aku gagal? Kau akan mati. Pergi sekarang. Minum sedikit. Minum. Ayo. Berhenti berlambat-lambat. Seperti cewek penakut. Cewek di komplek kita. Cantik dan berkilat sirah. Ingat mereka. Lembut sekali. Mesak. Ayo pergi.
Setelah sampai di kota Dali, aku cari cewek. Terjebak di komplek ini. Lihat cewek setiap hari, tapi tak pernah menyentuh. Frustasi, kan? Iya. Katakan, membuat artefak Lotus Flash butuh banyak Master Vajra, kenapa bukan kita? Lihat mereka, cewek korban trafficking, setiap orang, lembut dan segar. Kalau ketemu sekarang, aku lahap habis. Sangat menggairahkan. Kalau kau, apa rencanamu setelah ini? Cewek? Cewek? Jangan sentuh aku. Aku milik Tuan Muda. Jika terjadi sesuatu padaku, kalian semua akan mati. ITU Yao. Dokternya. Kabarnya, Komandan dan Tuan Muda bermusuhan karena dia. Mereka bertarung demi dia. Itu dia. Hentikan mobil. Cepat. Hentikan mobil. Ada wanita di dalam mobil. Berani. Kejar dia. Kejar dia. Siapa yang menangkapnya hidup-hidup akan kuberi hadiah. Tuan Muda, kamu di mana? Selamatkan aku. Ditemukan? Komandan. Wanita itu jatuh dari tebing. Lembah itu penuh monster. Mustahil dia selamat. Bodoh. Temukan mayatnya. Aku ingin melihat jenazahnya. Komandan. Cari terus. Komandan. Saat kita mundur tadi, kulihat monster bergerak ke arah sana. Kalau kita kembali sekarang, tak akan ada yang tersisa. Wanita itu. Cari terus. Ada orang di sini? Halo? Ada yang di sana? Halo? Ada orang? Lu Wei Pendusta, kau menipuku lagi. Berteriak keras-keras. Mau ketahuan? Lu Wei Bajingan. Lu Wei Dasar Brengsek. Hari ini kau memanggil nama itu membuatku senang. Bisa jalan sendiri? Jangan khawatir, aku tak akan meninggalkanmu. Jadi mobilnya mogok. Makanya kau terlambat kan? Tentu saja. Sakit tidak? Tidak sama sekali. Kalau kau terus bergantung padaku seperti ini, bagaimana aku bisa menyetir? Belum aman sampai sekarang. Sebelum sampai di kota Dali, kita harus tetap waspada. Begitu sampai di kota Dali, aku akan cari kesempatan kabur. Jadi, Lu Wei, maafkan aku. Lu Wei di manakah? Lu Wei. Lu Wei. Lu Wei. Di mana kau berada? Xiao Yao. Sudah kuperingatkan. Jika kau berani kabur, kutumbuk kau jadi bubur. Lu Wei. Tolong aku. Kenapa kau mengkhianatiku? Bukannya kau janji takkan tinggalkan aku? Kenapa?
Maafkan aku. Mimpi buruk? Aku ada di dalamnya? Jangan khawatir. Selain kebebasan, akan kuberikan apapun yang kau mau. Untuk sementara, kau di sini. Lu Wei. Keluar. Ko Kira Bersambunyi di Kota Dali. Bisa menyembunyikanmu dariku? Dasar penyihir. Ku buat kau hancur berkeping-keping. Dia milikku. Tak ada yang boleh menyentuhnya. Lu Wei. Cari mati? Akan kukabulkan keinginan. Jika kau tetap ingin membunuhnya, bunuh aku dulu. Baik. Kukabulkan permintaan. Komandan, jangan lukai Tuan Muda. Ini wilayah pemerintah. Kak, bawa pasukan sebanyak ini. Tong Kang cuma akan panen untung. Kakak, sampai segini keberanianmu? Komandan, Kepala Tong meminta kedatanganmu. Yao, jangan sampai kulihat wajahmu lagi. Lain kali kau takkan. Keluari de Pidub. Tuan Muda. Di mana kotak pisangke? Maafkan aku. Aku ada urusan. Sebentar lagi kembali. Lukamu parah. Tak bisakah kau menahan diri? Ambil ini. Simpan. Ini ancaman atau bantuan tulus? Siapapun yang masuk lewat pintu itu, tembak mati. Tak ada penjaqualian. Aku tak bisa tinggal di sini. Ini kesempatanku untuk kabur. Apa yang terjadi di sini? Apa Tuan Muda sedang mengejarku? Kalau begitu, ayo ikuti permainannya. Andai aku ada ponsel, bisa menghubungi keluargaku dan menelepon polisi. Nona, tolong selamatkan aku. Kau brengsek, berani kabur, kau akan menyesal. Lepaskan aku ingin pulang. Lepaskan aku. Kau pikir kau siapa? Jangan ikut campur, lepaskan dia, sekarang. Nona, aku dari negara bagian Mon. Aku diperdagangkan ke sini. Namaku Wen Min. Tolong bantu aku. Hubungi keluargaku. Kau mau berapa? Aku tebus dia. Tebus dia? Kau tak mampu bayar dia. Oh begitu. Siapa bilang tidak bisa? Tuan Muda. Lu Wei. Kami tidak tahu, dia wanita tuan. Yah, kami tidak sadar. Tuan Muda, kumohon, jangan hukum kami. Gadis ini berguna untuk bos kami. Ini bukan soal uang yang bisa menyelesaikan. Lu Wei. Masuk mobil. Nona. Lu Wei bisakah kau? Kau sendiri tak bisa lindungi diri, mau menyelamatkan orang lain? Aku. Nona. Lu Wei. Apa kamu punya uang? Jangan khawatir, akan ku kembalikan. Ada hubungan rumit di Gunung Tea, hingga aku tahu pasti siapa mereka sebenarnya. Aku tak akan ikut campur. Bagaimana jika aku yang urus? Gadis itu dari tempat yang sama dengan tak bisa kutinggalkan dia. Berapa korban perdagangan per hari? Kau sadar akan itu?
Bisakah kau selamatkan semua? Aku. Kakap. Lu Wei. Kirimi aku dana. Uang boleh saja. Tapi misai penyelamatan. Tunda dulu. Ambil uang ini. Minta lagi jika kurang. Tak takutkah aku kabur bawa uang? Kau janji. Tak akan meninggalkan. Lu Wei, andai kau orang biasa, akan kutemani kau. Tapi statusmu membuat kita berbeda kelas. Apa yang kau pikirkan? Entah sejak kapan, mulai memiliki perasaan padamu. Ini tidak baik. Pada akhirnya, aku harus pergi. TAPI. Hatiku tak bisa kubendung. Halo. Oke, mengerti. Aku harus keluar dari sini. Sekarang aku punya uang. Aku bisa naik taksi. Benar. Kembali ke Mon State. Tujuannya kemana, Nona? Hack. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Mon State dari sini? Mau ke Mon State? Kau buronan? Kamu kabur, ya? Kalau aku kabur, apa aku punya uang buat taksi? Keluarlah dari mobil. Aku tidak mau masalah. Suamiku kerja di negara bagian Mon. Tapi dia tak bisa menjemput. Makanya, aku naik taksi pulang. Tenang. Aku takkan merepotkan. TAPI. Aku punya satu permintaan. Bisa jual ponselmu padaku? Kenapa kau? Mau ponselku? Keluarlah sekarang. Cepat keluar. Kalau tidak keluar, aku hubungi polisi. Aku hanya perlu pakai ponsel untuk hubungi suamiku. Ponselku mari. Aku tak bisa jual ponselku. Tapi bisa antar kamu beli yang baru. Ada masalah? Nona Xiao, sudah terlambat, sebaiknya pulang. Tuan muda, ini yang Nona Xiao inginkan. Kamu kembali. Bukan ini yang kau inginkan? Ambil ini. Maafkan aku. Kau berjanji padaku, kau akan tetap di sampingku. Mengapa kau kabur? Sopir taksi itu tewas karena kau. Tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin memberitahu keluarga, kalau aku baik-baik saja. Tolong percayalah padaku. Jika keluarga memari, kau tak punya ikatan. Lalu kau takkan ingin kabur. Tidak. Jangan, aku mohon padamu, jangan sakiti keluargaku. Jika kau sakiti mereka, walau kau rantai aku padamu, aku akan membenci seumur hidupku. Membenciku? Lalu kenapa? Selama kau bersamaku, tak ada lagi yang penting. Aku bersampa. Aku akan tetap di samping selamanya. Tolong bantu aku, lindungi mereka. Bahkan jika kau tidak, komandan tetap akan memburunya. Ibu, jangan tinggalkan aku. Ibu, jangan pergi. Aku akan patuh segalanya. Akan kulakukan perintahmu. Tetaplah bersamaku. Akan kulakukan apapun yang kau mau. Ibu. Ibu. Tuan muda, aku mohon. Ini satu-satunya permintaanku. Jika Tuan setuju dengan permintaanku ini, aku akan tetap di sisimu selamanya.
Tuan Muda. Tuan Muda. Kau kan dokter. Harusnya kau tahu. Jika urat dan ligamenmu robek, kau akan dipaksa merangkak seperti reptil seumur hidupmu. Jika kau berani kabur lagi, aku biar kau merasakan. Rasanya menjadi makhluk merangkak. Tidak. Aku takkan lari lagi. Aku takkan kabur lagi selamanya. Aku akan lindungi mereka. Tapi jika kau kabur lagi, aku takkan ragu membasmi seluruh keluargamu. Aku takkan. Jika kau jaga mereka, aku akan patuh pada semua perintahmu. Mau minta ponselnya kembali? Tidak. Aku tak perlu apa-apa. Tuan Muda. Anak itu. Bisakah Tuan bantu menyelamatkannya? Kau saja tak bisa lindungi diri, masih ingin selamatkan orang lain? Ada ribuan anak diperdagangkan tiap hari, bisakah kau selamatkan semua? Takdir membawaku padanya. Aku harus cari cara selamatkan. Mengapa dia? Dengarkan aku dulu. Aku akan keluarkan kau. Hubungi keluargamu. Hubungi polisi dan keluarga saya. Nona, percaya pada saya? Aku sungguh percaya. Jelaskan alasannya. Bagaimana aku percaya kau rela pertaruhkan nyawa untuk selamatkan anak orang tak dikenal? Aku tak tega lihat dia menderita. Jadi keputuskan untuk menolong. Jangan kau berbohong. Tetap di sini. Jangan keluar. Tuan Muda, sesuai perintah Anda, kami menembak kendaraan Tongkang. Otoritas token ini sudah cukup. Tapi, Tuan Muda, kami tak paham kenapa harus memiliki Tongkang. Ada APA, kau terluka? Tidak. Jangan khawatir. Sudah kukatakan jangan jauh dariku. Tapi tak pernah kukatakan untuk mengurungmu selamanya di sini. Setelah aliansi suku aman, Tong Kong tersingkirkan, dan serap pasukan saudaraku, aku bisa bebas dari sini. Kau juga akan pergi? Mau kemana? Kemanapun kau mau pergi, akan kutemanimu. Lapor. Istirahatlah dulu. Coba lihat ini. Apa kau mengenali gadis yang kau cari? Dia orangnya. Itu dia. Area ini banyak geng kriminal. Setiap kompleks punya pasukan bersenjata sendiri. Masuk ke sana sangat sulit. Aku butuh waktu untuk merencanakan. Terima kasih. Tetap di samping. Apapun yang kau inginkan, akan kusediakan. Dahulu ada sebuah gunung, dengan kuil di puncaknya. Hiduplah seorang biksu tua, yang bercerita pada muridnya, tentang calon biksu lain. Ceritanya begini. Dahulu ada sebuah gunung, dengan kuil di puncaknya. Hiduplah seorang biksu tua. Ka penuh teka-teki. Pejuang di siang hari. Anak kecil di malam hari. Harus bagaimana aku padamu? Bersamaku saja. Hanya itu yang kubutuhkan. Tak perlu lebih. Pada hari-hari berikutnya, tak ada yang mengganggu hidup kami. Aku dan Tuan Muda hidup layaknya pasangan biasa. Hari-hari itu tenang. Aku hampir lupa di mana kami berada. Bahkan sempat berpikir, hidup ini tak terlalu buruk. Sampai Xiao Yao.
Kau sudah kembali. Besok aku akan mengantarmu ke Wenmin. Bagus sekali. Apa kau sudah bernegosiasi? Apa mereka akan melepasnya? Tentu saja tidak. Lalu bagaimana? Kita akan menebusnya. Aku takkan kabar lagi. Setelah ini selesai, maukah kau menikah denganku? Aku. Aku mengerti. Hanya karena terlalu mendadak, aku tak sempat bereaksi. Adikku Mayue tahun ini 9 tahun. Sebaya dengan Wenmin. Ibu kami meninggalkan kami, tepat setelah melahirkan adikku. Ibu, sedang apa ibu? Maafkan Ibu Wei. Ibu, mau kemana? Jadi kau menyelamatkan Wenmin karena adikmu? Tapi itu bukan intinya sekarang. Intinya adalah kau. Aku. Mayue selalu merindukan figur seorang ibu yang menemani dirinya. Kupikir kau bisa memberikannya. Aku akan lakukan. Kau percayakan aku menyelamatkan Wenmin. Jadi aku akan menikahi. Saat Mayue mengetahuinya, dia pasti senang sekali. TAPI, di mana Mayu? Kenapa aku tak melihatnya selama ini? Dia di rumah sakit. Rumah sakit. Apa dia baik-baik saja? Dia akan membaik. Keamanan di sini sangat ketat dan dijaga dengan ketat. Bos ini punya dukungan dari petinggi militer. Bahkan polisi tidak bisa ikut campur. Operasi utama mereka adalah penculikan anak-anak dan perdagangan organ ilegal. Apa langkah kita selanjutnya? Bukan kira. Ini tugasmu. Ini $1 juta. Aku akan masuk sendirian. Bagaimana denganmu? Bos kompleks ini punya sejarah denganku. Kalau aku muncul, penyelamatan akan gagal. Jadi kali ini, kau harus bertindak sendiri. Maaf aku menipumu lagi. Menyelamatkan Wenmin sebenarnya adalah rencana pelarian. Akhirnya kita bertemu, Xiao Yao. Siapa kau? Kau tak tahu siapa aku? Lu Wei tidak memberitahumu tentang aku? Kau siapa sebenarnya? Menurut rencana awal, seharusnya kau sudah jadi milikku. Lu Wei mengkhianatiku. Kau. Tong Kong? Cantik sekali kau. Aku hanya tak menyangka dia mengirimmu ke sini. Dengan cara begini. Mau kabur? Ini wilayahku. Kau pikir bisa datang dan pergi sesukamu? Mustahil. Lu Wei takkan bohong pada. Terus terang, kaum perempuan gampang ditipu. Kau kira Lu Wei akan benar-benar mengeluarkan uang untuk menolong orang buatmu? Kau pikir dia tak tahu kau memanfaatkannya untuk kabur? Ngapain repot-repot dengan orang yang tak mau tinggal bersamanya? Setuju bukan? Tidak mungkin. Aku takkan percaya omong. Mau lari? Sudah kukatakan, tak ada yang bisa kabur dari sini. Jika Lu Wei membuat masalah di sini, aku akan habisi dia juga. Berani kau pukul aku? Aku akan membunuhmu. Lu Wei, tolong aku.
Saat ini, memanggil anjing itu buat apa? hari ini aku akan Membedamu. dan jual organ tubuhmu. Cari dia, Dia tak bisa temukanmu. Benarkah? Berani-berani kau menyentuhnya? Lu Wei. Kau gila? Apa maumu? Jangan sentuh dia. Gila. Kau baik-baik saja? Tak apa, aku di sini. Lu Wei, bicaralah baik-baik. Ten Angler. Tong Kong, aku kumabawahan. Kakakku menyuruhku menemimu hari ini. Dia ingin kau mati. Aku harus patuh. Kau anggap aku bodoh? Komandan tidak berani membunuhku. Kau kira dia tulus bekerja sama denganmu? Kau kira dengan bersekutu bisa curi tambang emas kami? Lu Wei, jika ingin bekerja dengan militer, Di Gunung Ta. katakan saja. Mengapa aku harus percaya? Mau selamatkan anak itu? Akan ku bebaskan sekarang. Wen Min tak berarti bagiku. Lu Wei, berpikirlah jernih. Sebutkan syaratmu. Lu Wei, kau benar-benar memanfaatkanku. Baiklah. Pergi. Telepon dan batalkan semua rencana strategis terhadap suku kami. Baru kau akan selamat. C7. Baik. Disepakati. Aku akan menelepon. Kalian semua akan mati. Kalian semua akan mati. Apa semua yang kuminta sudah siap? Sudah selesai. Tuan muda, persilakan Nona Xiao masuk. Bukankah ini terlalu berbahaya? Aku akan menjaganya. Operasi ini, bahkan jika kita tidak bisa membunuh Tong Kang, ini akan membuatnya marah total. Hentikan mereka untuk terus bekerja sama dengan saudaraku. Ini harapan terakhir untuk menyelamatkan seluruh suku. Mei Siukla, bawa Nona Xiao pulang dulu. Tuan muda, kita akan bahas misi penyelamatan nanti. Kita harus pergi dari sini sekarang. Aku sudah berjanji padanya. Tuan muda. Lu Wei. Lu Wei. Lu Wei. Kau sudah bangun. Maaf. Tolong jangan salahkan aku ya. Kau suruh aku menggabisi Tong Kong. Harusnya kau beritahu aku. Aku berjanji akan membantumu membunuhnya. Tapi kau bohong padaku soal menyelamatkan Wen Min. Aku akan tepati janjiku untuk selamatkan Wen Min. Kuharap kau juga menepati janjimu. Ini dua hal yang sama sekali berbeda. Kenapa kau selalu? Tuan muda, masalah pasukan komandan dan suku pedalaman sedang bertempur. Dimengerti. Mungkin kau tak pernah percaya aku dari awal. Hanya memanfaatkanku. Kau pikir Lu Wei akan benar-benar mengeluarkan uang untuk menyelamatkan orang untukmu? Kemarin pagi, markas penipuan dihancurkan. Polisi langsung melakukan penggerbekan. Lebih 100 tersangka ditangkap. Terobosan besar. Sebagian korban berhasil dipulangkan. Tapi beberapa anak sudah dipindahkan sebelumnya. Belum ada kabar terbaru. Operasi Gabungan Utara Selatan ini akan perkuat pemberantasan terhadap penipu luar negeri. Luka Anda sudah sembuh total. Anda diizinkan pulang. Nona Xiao, Tuan muda menyuruh saya mengawal Anda keluar. Baik. Nona Xiao sudah tiba. Penutup mata bisa dilepas sekarang. 2 jam 15 menit. Bagian selatan rumah sakit. Nona Xiao. Mengerti. Lu Wei.
Kau kembali. Tuan Muda. Mengapa kau kembali? Bagaimana kondisi lukamu? Biar ku periksa. Datang sedikit lebih awal dari... Saya sudah baik-baik saja. Lu Wei, kau sudah menipu dan memanfaatkan berkali-kali. Sekarang, giliranku untuk memanfaatkan. Kau bau antiseptik. Kau terluka? Hanya luka kecil. Pasukan saudaraku sudah dipukul mundur. Kita aman sekarang. Aku tak peduli soal itu. Aku hanya ingin tahu di mana kau terluka. Sekarang sepra ini, kenapa tidak kau obati? Karena aku buru-buru menimimu. Apa kau buru-buru? Karena merindukanku? Atau takut aku akan kabur? Bagaimana jika keduanya? Apa itu akan membuatmu marah? Jangan bergerak. Malam ini tidak. Lukaku terlalu parah untuk bergerak leluasa. Berhenti menggeliat. Lu Wei, kau sudah tidur? Apa yang kamu lakukan di sana? Perutku sedang tidak enak. Sebentar. Kamu benar-benar hanya ke kamar mandi? Ada hal lain? Istirahatlah, Sedalerat. Buka dan lihat. Ini untukku? Kau suka? Khusus kupesan di luar negeri. Satu-satunya di dunia. Yao. Kameralah. Aku berjanji. Mulai sekarang. Akan kuberi kebebasan. Jangan tinggalkan aku. Hidup seperti apapun akan kuberi pada... Apakah sekarang? Hanya pura-pura dekat, untuk memanfaatkan lagi? Atau kau benar-benar ingin bersamaku? Lu Wei, bisa ku percaya? Ada urusan bisnis. Malam ini tak pulang. Istirahatlah jika lelah. Jangan tunggu aku. Baik. Jaga baik-baik dirimu. Aku masuk dulu.
Halo? Siapa di sana? Ayah? Ayah, ini aku. Xiao Yao di sini. Siapa ini? Bicara. Kalau gitu ditutup. Ayah. Halo. Ayah dengar aku? Ayah? Ayah? Aku di sini. Aku datang. Kenapa kau minum anger sebanyak ini? Apa kau sengaja melukai diriku? Aku tidak. Kau kenapa? Tidak? Masih tidak mau mengaku? Tahukah kau, rumah sakit itu milikku? Kau kira mencuri ponsel orang tak akan ketahuan? Kau tahu. Kau sudah tahu dari dulu? Xiao Yao. Kau terus bilang ingin bersama, tapi hati selalu ingin kabur. Perasaanmu yang sebenarnya tidak pernah untukku. Kichelazimyu tidak pernah tertuju padaku. Kenapa membohongiku? Siapa yang berani menghentikanku? Aku harus menemukan saudara. Nona Yu, Tuan Muda sedang sibuk. Tunggu di ruang tamu dulu. Yue, ada keperluan apa ke sini? Kak, kau janji akan menghabiskan waktu dengan tapi sudah berhari-hari kau tak berkunjung. Kak, apa kau meninggalkanku? Omong kosong. Aku sangat sibuk belakangan, jangan terlalu dipikirkan. Mengapa dia tidak ada di sini? Kakakku bilang, Kau Xiao ya, benar? Kau adik perempuannya, Mei Yu? Ya, benar sekali. Aku Mayu. Kak ya, Kaulah yang dikasihi kakakku. Jadi aku juga menyukaimu. Kakak. Beng. Menurutku Kak Yao itu sangat cantik. Kakak tidak setara dengannya. Dasar anak nakal. Pertama kali langsung jadi pengkhianat? Kak ya, Apa kakak benar-benar mau menikahi kakakku? Artinya kita akan jadi keluarga. Apa kata kakakmu, Padma? Kakakku bilang, kalau dia setuju bantu selamatkan orang, kakak akan nikahi dia. Aku datang ke sini untuk tanya langsung. Apa kakak benar mau nikah dengan kakakku, atau dipaksa? Aku sungguh ingin menikahi kakak. Asyik dong. Kak ya, Biar aku bisikin rahasia ke kakak. Sebenarnya kakakku hanya takut ditinggalkan, makanya dia posesif. Kayak waktu ibu ninggalin kita. kalau dia zakiti kakak, Kabari aku ya, nanti aku yang ayari dia. Begini, aku kasih tahu, ya. Ini sempurna. Sekarang kita resmi jadi keluarga. Haruskah aku panggil kakak ipar mulai sekarang? Panggil saja sesukamu. Insiden ponsel itu salahku, tapi aku cuma ingin memberi kabar ke keluarga bahwa aku aman. Jalan Garden nomor 118. Jenggen. Kumohon. Jangan lukai keluargaku. Aku bukan pembunuh haus darah. Aku tak menikmati pembunuhan. Aku hanya benci pengkhianatan. Wenman akan diselamatkan dalam beberapa hari. Apa itu benar? Beberapa korban berhasil dipulangkan dengan aman. Tapi sebagian anak sudah dipindahkan sebelumnya. Belum ada informasi terbaru. Operasi Gabungan Utara Selatan ini akan mengintensifkan upaya membongkar organisasi kriminal besar. Jadi anak-anak itu, kamu pindahkan mereka lebih awal? Apa kamu melakukan itu hanya untuk mendapat bargaining position Melawenku? Situasinya tidak seperti yang diberitakan media. Insiden itu bukan ulahku.
Kita akan terus bersama, mulai sekarang. Harus ada kepercayaan dasar di antara kita. Mengerti? Tapi kamu tak pernah benar-benar percaya padaku, kan? Temani dia, saya bisa sendiri. Jangan khawatir, saya takkan kabur lagi. Baiklah. Nona. Apakah saya merasa kita pernah bertemu sebelumnya? Saya? Tidak, kita belum pernah. Tunggu, tidak. Saya yakin pernah melihatmu di suatu tempat. Apa Nona kesini sebagai turis, atau akan menetap lama? Kak, bisakah menunda sebentar? Punya anak setelah menikahi kakakku? Kenapa? Aku tak pernah punya ibu sejak kecil. Di hatiku, Kak seperti ibu kandung. Mungkin ini bukan cara terbaik untuk mengatakannya, tapi Kak Yao, aku sangat menyukai. Aku ingin kakak dan kakak tetap bersama selamanya. Aku bisa mencintaimu seperti Kara mencintai ibuku. Yuk, main ke tempat lain dulu, sebentar ya, aku perlu bicara dengan Kak Yao. Tidak, aku lebih suka Yao sekarang. Pergi main dulu, nanti aku cari kamu. Baiklah, jangan lupa mencariku. Wen Min sudah diselamatkan. Mau dia menjengukmu, atau langsung pulang? Langsung pulangkan saja. Kita cuma orang asing yang bertemu. Menyelamatkannya sudah cukup bagiku. Dia percaya padaku. Syukurlah tak mengecewakannya. Baik. Terima kasih. Jangan berterima kasih. Aku sudah tepati janjiku. Sekarang tepati janjimu. Yao. You mau beli beberapa barang. Aku ajak dia keluar sebentar. Kalian lanjut belanja di sini. Kami akan segera kembali. Kalian mau kemana? Kalau gaun pengantinnya tidak pas, masih ada waktu untuk diubah. Tanggal pernikahan sudah dekat. Ayo pergi. Ini ujian terakhir sebelum nikah? Kalau begitu aku akan ikut permainanmu. Kamu ngapain? Butuh bantuan? Kalau iya, langsung bilang saja. Maksudmu apa? Aku tidak perlu. Kamu bukan turis di sini. Camus Xiao Yao. Dari negara bagian Mon Selatan. Camus Ilan Dua Bulan lalu. Aku polisi. Namamu dan fotomu ada di daftar orang hilang saya. Seseorang melaporkanmu beberapa hari lalu, memberi detail informasi. Ini ujian dari Luwei? Ata bolehkah aku pulang sekarang? Jangan takut. Kalau Camus dit-tu que sini. Bilang saja kalau butuh bantuan. Aku akan membantumu. Aku akan keluarkan kamu dari sini. Tapi janji padaku. Untuk telepon polisi untukku. Siapa yang melapor ke polisi? Kami tak akan membocorkan informasi pelapor. Apakah Anda sedang dilarang secara fisik? Jawab saya. Apakah yang menelepon? Wen Min? Ini semua ujian untukku, bukan? Dia di Kurung. Militer kompleks untuk perdagangan organ. Jika tahu tentang kondisi gadis ini, menggapetak selamatkan dulu, dia dalam bahaya, lebih besar dariku. Kami berkoordinasi dengan angkatan bersenjata, lalu lacak anak-anak yang dipindahkan. Tapi ada yang membocorkan, operasi kami gagal. Baku tembak terjadi di kompleks. Puluhan anak tewas. Termasuk Wen Min. APA. Kau bilang Wen Min sudah mati? Wen Min sudah diselamatkan. Mau dia datang menemuimu? Atau pulang langsung? Langsung pulangkan saja. Kami cuma orang asing yang berpapasan. Menyelamatkannya sudah cukup bagiku. Dia percaya padaku. Syukur tak mengecewakannya. APA ini benar? Wen Min? Berarti Wen Min bukan penelponnya. Statusnya sudah puluhan jenazah anak-anak dikremasi massal di lokasi. Sudah kami verifikasi. Benar ada anak bernama Wen Min. Wen Min sudah tiada. Luwei membohongiku lagi. Bukannya Luwei menyelamatkannya? Pembohong terketuk. Foto ini berisi info detail dirinya. Tolong percayalah padaku. Pria yang membawamu ke sini bernama asli Luwei. Dia penjahat kawakan di daerah ini.
Apa kau ditahan paksa? Apa dia memaksamu nikah? Ya. Jadi kapan kalian akan mengeluarkanku dari sini? Lu Wei memiliki pengaruh besar di wilayah ini. Saat ini, dia sedang bekerja sama dengan beberapa kelompok milisi dan para pemimpin suku lokal. Jika kita mengingatkannya sekarang, aku khawatir ini akan merugikan operasi kita berikut. Jadi, apa yang kau ingin aku lakukan? Kembalilah ke sisi Lu Wei. Dan bersikap seolah tak terjadi apa-apa, lalu beritahu kami rencana selanjutnya untuk membantu kami menghancurkan pasukannya. Jika tidak, jika kami membawamu pergi sekarang, aku khawatir kita bahkan tak bisa keluar dari kota Dali. Kalau begitu, bisakah kau beritahu siapa pembunuh Wen Min? Tong Kang, pemimpin milisi. Kau kenal orang ini? Dia juga salah satu Kolaborator militer Lu Wei. Aku sudah curiga. Sejak awal, mereka bersatu. Mereka membohongiku sejak semula. Inga, Jeonggang percaya siapa di sini. Lusa adalah hari pernikahanku dengannya. Jika tak salah perhitungan, Tong Kang juga akan hadir. Bersama para pemimpin berbagai suku, mereka semua akan datang. Ini adalah petunjuk sangat penting. Terima kasih atas informasi. Yang Koberikan. Ada lagi yang perlu kulakukan? Aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Cari kesempatan untuk menaruh pelacak pada seseorang yang akan hadir di pernikahan. Dengan begitu, polisi kami bisa melacak lokasi pernikahan melalui alat pelacak ini. Baik. Cantik sekali. Pergi tunjukkan padanya. Kak Yao, lihat gaun ini luar biasa. Aku akan pakai gaun ini sampai hari terakhir, takkan pernah kulepas. Sangat cantik. Apa yang kau bicarakan? Kakak, aku sangat suka gaun ini. Apalagi aku ingin bersamanya. Zelamanya. Jangan panggil kak lagi. Panggil kakak ipar sekarang. Xiao Yao. Ada apa? Setelah mencoba gaun itu, kau bertingkah aneh. Aku baik-baik, hanya lelah, perlu istirahat di kamar. Jangan khawatirkan apapun. Aku yang urus pernikahannya. Pergilah beristirahat. Lu Wei, kau sudah menipuku berulang kali. Jangan salahkan aku untuk ini. Aku sudah siapkan pengantin untukmu. Tapi mereka tidak bisa datang sekarang. Ada apa? Mereka disergap di perjalanan. Kondisi mereka belum diketahui. Kemungkinan, geng dari perebutan wilayah. Aneh sekali. Bagaimana mereka tahu rute mereka? Siapa yang bocorin? Aku yang lakukan. Aku kabarin polisi. Kamu masih bohong padaku? Kalian semua, per second call. Lalu kita harus bagaimana? Tunggu mereka? Tunggu sebentar. Pernikahan ini tak layak untukmu. Tamunya sedikit. Maafkan aku. Tak perlu minta maaf. Jika kau bilang, kita akan ngomong-ngomong. Apa Tong Kang akan datang? Geng Ganang Tai, jaga image. Dia akan datang ke pernikahanku. Masalahnya, aku tak bisa hubungi dia. Mungkin dia tak mau datang? Tidak mungkin. Terakhir dia ubah strategi dan memilih bekerja sama. Dia pasti akan datang. Kau jadikan aku umpan, bersekongkol melawanku. Tuan Muda, Convoy Tong Kong, diserang. Ada kabar terbaru? Ada apa? Masih belum jelas. Tapi, Senjata Marika Terkangi, Kelempak Tong Kong, Tak Punya Peluang. Senjata canggih. Apa mungkin polisi? Selidiki segera. Periksa kerabat-kerabat yang ikut kita. Diamond Jurdy. Kerabat suku, ikut juga? Mereka datang bersama? Mereka merawatku sejak kecil dan sesepuh Yu bukan saudara. Tapi mereka keluarga bagi. Syukur tidak ikut penggantian perempuan. Kalau tidak mereka bisa punah semua. Yu. Sekarang Yu di mana? Tenang, aku jaga dia dekat. Tunggu di sini. Aku perlu periksa sesuatu. Segera kembali. Sudah lewat.
Kerabat sudah lengkap. Ini acara sederhana. Tapi jangan lewatkan waktu baik. Mari mulai. Kebahagiaan masa depan terikat dengan Mari Sambat Pengantin Baru. Tuan Muda Tampan Sekali, Sunggut Si Tujuh. Pasangan Seresai. Pengantin pria berbakat, wanita cantik. Sangat iri. Bagus. Sekarang kau istriku. Harusnya kau pakai marga Jadi Lu Xiaoyao. Di tempat asalku tidak ada adat itu, yang seperti ini. Kalau begitu aku yang pakai marganya. Xiao Luwei. Baiklah, Terakhir kali. Kau diculik saat bulan madu. Masa honeymoonmu. Sekarang aku akan berikan honeymoon sempurna. Mau kemana? Bilang saja. Eropa. Hawaii. Atau dimanapun yang kau mau. Aku akan temanimu. Sudah waktunya. Sebaiknya mulai bersulang. Mengerti. Kalau kau lila, kita bisa lewati. kalau penggantin perempuan tidak hadir, keluarga akan bergesipkan? Marika Semua Orang Pentang. Untuk Luwei. Sesepuh. Eksekutif. Dan lingkaran dalam. Jika polisi menyerbu sekarang, bisa melenyapkan. Pasukan loko ke 105. Silangkan lengan. Selangkan. Segera silangkan lengan. Kukira kembang jadwalnya nanti. Siapa yang nyalakan duluan? Ini helikopter bersenjata. Semua unit siap siaga, bersiap menghadang. Lu Wei, kalian sudah dikepung. Segera bebaskan para sandera. Sandra. Kau yang bawa polisi ke sini. Mengapa kau kianati aku? Kakaknya, kau janji akan menemaniku selamanya. Bagaimana bisa kau bohongiku? Semua yang di dalam, angkat tangan, jatuhkan senjata, serahkan diri sekarang, bersikeras melawan, hanya berakhir mati. Mundur. Atau ku tembak dia. Kakak. You. You. Kakak. Aku tidak terluka. Kau harus tinggal bersama kakak, dan hargai hidupmu. You. Jenggen. Jangan lakukan itu. Aku petugas Himei. Ini adalah Komandan operasi kami. Kami datang menemui Ibu. Untuk berterima kasih atas informasi pentingnya. Nyonya Xiao Yao, salam. Terima kasih atas kerjasamanya, bantuan Ibu, membantu kami menyelesaikan operasi penumpasan. Operasi penumpasan? Ya, kami telah bekerja bertahun-tahun untuk menangkap Lu Wei. Dia wakil komandan milisia ke-108. Terlibat kejahatan berat, penjahat berbahaya. Atas nama Biro, kami ucapkan terima kasih. Itu tidak benar. Dia tidak melakukan kejahatan itu. Dia tak pernah bunuh orang tak bersalah. Dia sudah bersumpah. Dia. Xiao Yao? Tuan Muda. Lu Wei. Apa dia sudah mati? Aku butuh istirahat. Kamu bisa pergi sekarang.
Pergi. Dalam 3 hari, aku dijadwalkan dikirim kembali ke negara bagian Mon Selatan bersama banyak orang lain yang diperdagangkan ke Gunung Ta. Aku mencari lama sekali di antara orang-orang yang bersama. Benar-benar tidak ada Wen Min. Dia sudah meninggal. Lu Wei Membo Honggiku. TAPI. Heideku. Rasanya ada bagian yang hilang. Ibu. Ayah. Kamu pulang. Syukurlah kamu kembali. Polisi bilang mereka mencuri uang dan menjualmu ke Gunung Ta. Kamu sudah menderita. Ibu. Polisi sudah datang. Mereka mengembalikan semua uang yang dicuri. Lupakan semua ini. Kamu bisa mulai lagi. Ibu. Ayah. Aku minta maaf. Membuat kalian khawatir. Kakak Kiao. Kakak Yao, ada apa? Wen Min, bagaimana kamu bisa di sini? Aku kembali beberapa hari sebelummu. Ada masalah APA? Bukankah kamu yang menyelamatkanku? Apa yang kamu bicarakan? Kakak Yao, karena kamu menyelamatkanku, sesuai dengan perjanjian kita. Aku langsung menghubungi polisi. Aku memberitahu polisi, kamu dikendalikan oleh tuan muda. Mereka pergi menyelamatkanmu. Kamu bilang, aku menyelamatkanmu? Ya, tentara yang mengantarku kembali. Bilang kamu mengirim pesan, suruhku menantimu di alamat ini. Bilang kamu akan kembali segera. Saat kamu pulang, lihat aku aman. Kamu akan sangat senang. Mulai hari ini, kamu istriku. Mulai sekarang, aku akan pakai margamu. Aku akan dipanggil Xiao Luei.